Hai adik-adik. Ya, Kak Deva gak kedenger suaranya. Lagi yuk. Hai adik-adik. Yes, dengar suaranya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Amelia Novembrin Panjaitan, bisa dipanggil Kamel. Aku menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Sudarso. Dan rekan aku, perkenalkan, nama aku Prangenangin Jevanya Yustitia, dipanggil Kak Jeva. Jabatan aku sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Sudarso Bandung. Halo semuanya, nama aku Desi Nataya Sagala, kalian bisa panggil aku Kak Desi. Dan aku menjabat sebagai Sekretaris 1 di SMP Sudarso Bandung. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kathleen, bisa dipanggil Kak Tintin. Di SMP Sudarso, kakak menjabat sebagai sekretaris kedua. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Valeria Syandel Hendrawinata, saya biasa dipanggil Karya. Jabatan saya di kepengurusan OSIS tahun 2020 ini adalah sebagai seksi kerohanian 1. Dan nama kakak adalah kakak Stefani Novianti Sugandi, biasa dipanggilnya Kak Stefani atau Kak Fani. Jabatan saya dalam OSIS ini adalah sebagai seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga. Hai, nama saya Francisca Brigita Sitanggang, bisa dipanggil Kak Siska. Saya menjabat sebagai seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di SMP Sudarso Bandung. Hai, perkenalkan nama aku Kathleen James, panggil aja James. Aku menjabat sebagai seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan budaya di SMP Sudarso. Salam kenal. Hai adik-adik, perkenalkan, aku Anabel Carla Wijaya, biasa dipanggil Carla. Aku menjabat sebagai pembinaan kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan dan bela negara di SMP Sudarso Bandung. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Isal Ramil Deborah. Kalian bisa panggil aku Kak Isel, dan di OSIS SMP Sudarso Bandung ini aku menjabat sebagai seksi pembinaan demokrasi, hak asasi, pendidikan politik, dan toleransi dalam masyarakat. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Priscilla Valerina, bisa dipanggil Kak Prisil atau Sisil. Saya menjabat sebagai Sekbid Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi, Pendidikan Politik, dan Toleransi dalam Masyarakat di dalam organisasi OSIS SMP Sudarso. Halo, nama saya Bianca Florence Anggawinata, bisa dipanggil Kak Bianca. Saya menjabat sebagai seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan 1 di SMP Sudarso Bandung. Hai, perkenalkan nama saya Nirmala Puspita Arum, bisa dipanggil Kak Nirmala. Saya menjabat sebagai seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan di SMP Yosudarso Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Aldo Mugi, bisa dipanggil Kaldo. Jabatan saya sebagai seksi teknologi informasi dan komunikasi. Nama saya adalah Zenata Musnababan, bisa dipanggil Zeno. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Hai teman-teman, nama saya Josephika Leonard, biasa dipanggil Jose. Saya pengurus OSIS tahun 2020, bagian teknologi informasi dan komunikasi. Buat kalian yang mau sekolah di SMP Yosuba, terus berjuang dan berdoa ya. Nama saya Berade Putri Apriliani, dan di OSIS SMP Sudarso ini saya menjabat sebagai seksi sastra dan kebudayaan. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, nama saya Jason Christian Jonathan, dipanggil Jason. Saya menjabat sebagai seksi pembinaan sastra dan budaya. Halo adik-adik, nama saya Rio Samuel Sombing, biasa dipanggil Rio. Saya menjabat di bidang seksi pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan dan gizi. Budaya hidup sehat dan protokol kesehatan COVID-19. Oke adik-adik, sebelum kita mengetahui pengertian budaya hidup bersih, kita harus tahu dulu apa itu pengertian budaya. Jadi budaya itu apa? Budaya itu adalah cara hidup kelompok orang secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
Oke, jadi dapat disimpulkan ya adik-adik bahwa budaya hidup bersih adalah suatu cara hidup kelompok orang yang turun-temurun dari generasi ke generasi untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sesudah kita tahu apa pengertian budaya hidup bersih, langsung kita harus mencari tahu penerapan budaya hidup bersih. Apa saja itu? Langsung aja kita bahas. Hari ini saya dan Kak Stefani mau ngajakin kalian menerapkan dua pola budaya hidup sehat dan bersih selama COVID-19 ini. Nah, poin 1 dan 2 itu apa ya? Jadi poin yang pertama adalah kita harus mencuci tangan yang baik dan kok mencuci tangan? Karena tangan kita itu secara tidak sadar akan membawa bakteri. Wow, serem dong. Iya, makanya kita harus rajin mencuci tangan. Nah, terus cara cuci tangan yang baik dan benar itu kayak gimana sih, Kak? Cara yang baik dan benar. Ayo, ikut. Jadi caranya itu kita membuka keran, terus kita gosok sampai tangan kita basah. Terus kita pakai sabun tangan kita. Terus kita gosok lagi seperti ini. Nah, terus gosok lagi punggung tangannya selama 4 kali. Terus kita gini, kayak ngelipet gitu tangannya. Gini ya teman-teman. Nah, terus dibalik lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, abis itu kita ambil ibu jari, terus kita putar-putar selama 4 detik. Terus ambil ibu jari juga, hitung selama 4 detik. Setelah itu, kita mencuci telapak tangan dengan cara tangannya seperti ini. Jadi gini, dihitung selama 4 detik. Setelah itu, kita mencuci tangan kembali sampai tidak ada sabun. Kalau kita sudah selesai mencuci tangan, kita mematikan kerannya tidak menggunakan tangan, tetapi seperti ini. Nah, seperti itu Kak Valeria. Begitu. Lalu sekarang kita akan menerapkan poin kedua. Apa tuh poin kedua? Nah, poin kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih kita harus buang sampah sembarangan? Gak boleh buang sampah sembarangan? Karena kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, yang pertama kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Karena ketika di kamar, penuh gitu ya. Dan ketika di luar ruangan pun jadi menyusahkan orang lain. Harus memunguti sampah dan membuang ke tempatnya. Karena sampah juga menjadi sumber bakteri loh teman-teman. Oh gitu ya. Iya. Lalu caranya bagaimana ya? Yuk ikutin. Hey guys. Nah, jadi kakak nemuin sampah nih. Jadi bukan dibuang sembarangan ya. Tapi kok gimana? Kita cari tempat sampah. Tempat sampahnya di mana? Nah, teman-teman semua, sekarang kita udah nemuin tempat sampahnya nih. Tinggal kita buang. Gampang kan caranya? Wajib banget. Wajib banget dong, karena kan sekarang pencegahan akan kuman COVID-19 tuh kan harus benar-benar ekstra ya Kak. Jadi harus benar-benar kita harus benar-benar sadar. Begitu teman-teman. Aku baru paham ya sekarang. Iya. Jadi mungkin di sini sekian kali ya. Oke deh. Oke. Sampai jumpa ya teman-teman di lain kesempatan. Semangat ya. Dah. Dok, lagi ngapain? Lagi nyapu nih. Perlu bantuan? Boleh. Siap. Siap.
Dok, kita sedang apa sih? Lagi gotong royong. Oh, gotong royong itu apa? Gotong royong itu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan dilakukan lebih ringan dan lebih mudah juga. Contohnya itu seperti pembangunan fasilitas umum dan kayak kita ini membersihkan lingkungan. Oh, daun-daun ini bisa dijadiin apa sih? Oh, daun-daun ini bisa didaur ulang menjadi pupuk. Nah, daur ulang itu apa sih? Daur ulang adalah proses barang yang tidak digunakan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. Zeno, ini jadi bantuin gak sih? Oh iya, sampai jumpa dulu ya teman-teman. Saya ingin membantu Aldo. Dadah. Dadah. Penerapan budaya hidup bersih yang kelima adalah dengan mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja, misalnya dengan membawa tas jinjing kecil. Sifat plastik yang sulit diurai dapat menyebabkan perbukaan sampah. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan barang-barang yang dapat dipakai berulang-ulang kali agar lingkungan kita tetap bersih. Jadi adik-adik, mari kita mengurangi penggunaan plastik dan membawa tas jinjing sendiri saat berbelanja mulai dari sekarang ya. Budaya hidup bersih yang ke-6 itu membuat poster tentang ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebelumnya, adik-adik harus mengerti dulu apa itu poster. Nah, poster adalah media penyampaian pesan secara singkat dan bersifat menarik perhatian mata. Jadi kalian bisa membuatnya dengan gambar-gambar dan warna yang menarik. Yang diharapkan dengan membuat poster penerapan budaya hidup bersih ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan pun akan meningkat. Adik, jadi penerapan budaya hidup bersih yang ke-7 yaitu mengelap benda-benda di rumah. Apa sih tujuannya bagi kita? Apa sih pengaruhnya bagi kehidupan kita? Jawabannya adalah tentu. Kenapa? Karena benda-benda di rumah pasti debu kan? Nah, kalau nggak dilap, itu bisa bikin kita jadi sakit. Karena di situ ada bibit penyakit. Nah, berbeda ketika kita mengelap benda-benda di rumah. Debunya bisa hilang dan bibit penyakit pun tidak ada. Maka, kita harus menerapkan hidup bersih dengan mengelap benda di rumah agar tidak debu lagi. Adik-adik, di sini kita akan membahas tentang tujuan budaya hidup bersih. Yang pertama, agar tidak menimbulkan penyakit. Kalau semisalnya di lingkungan tersebut tidak bersih, maka akan menimbulkan bibit penyakit dan masyarakatnya bisa terkena penyakit tersebut. Jadi adik-adik meningkatkan kesadaran masyarakat untuk jaga kebersihan, tentu dampaknya adalah kebersihan di lingkungan itu sendiri dan terbebas dari bibit-bibit penyakit. Oke, jadi yang ketiga dari tujuan menjaga hidup bersih yaitu untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk jasmani, dengan kita menjaga kebersihan badan kita, artinya kita udah mengurangi bibit-bibit penyakit dan itu akan berdampak pada kesehatan jasmani kita. Tubuh kita akan menjadi sehat dan tidak akan mudah untuk terjangkit penyakit. Kalau misalnya dengan rohani, nah hubungannya itu jika lingkungan kita bersih, maka akan memberikan rasa kenyamanan dan tentram di hati. Itulah mengapa kebersihan mempengaruhi rohani kita juga. Tujuan budaya hidup bersih yang keempat yaitu agar memiliki kesehatan mental yang stabil. Jadi adik-adik, dengan adanya lingkungan yang bersih, itu dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani kita juga loh. Nah, jadi ketika lingkungan bersih, pastinya hati kita juga bakal ikut senang secara rohani dan kesehatan terjaga secara jasmani. Jadi, terus budayakan hidup bersih ya adik-adik.